She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dengan NIM 721141966. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 UNES. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di proyek 1 tentang keahlian teknologi sehari-hari. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi ini contohnya ada Microsoft Windows. Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Nah, Windows ini sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Nah, di dalam Microsoft Windows ini terdapat Microsoft Office. Namun, Microsoft Office ini bukan merupakan sistem operasi, melainkan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Lalu, di dalam Microsoft Windows ini terdapat pembaruan. Alasan diadakan pembaruan ini ada dua. Yang pertama, agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah alasan keamanan. Lalu, bagaimana bisa mendapatkan pembaruan dan berapakah biayanya? Nah, pembaruan untuk sistem operasi Windows ini tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft, yaitu dengan mengetik www.microsoft.com/web dan memilih link Windows Update. Selain Microsoft Windows, ada juga sistem operasi lain. Contohnya ada Mac OS X yang dibuat oleh Apple Computer. Ini adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik dari Apple Computer. Kemudian, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain ini menggunakan sistem operasi Unix. Unix ini adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Kemudian ada juga Linux. Ini adalah varian lain dari Unix yang populer, tersedia secara cuma-cuma, dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranti lunak aplikasi. Dalam peranti lunak aplikasi ini terdapat identifikasi. Peranti lunak aplikasi dan versinya yang terstandarisasi akan meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik atau kompatibel satu sama lain. Lalu di dalam peranti lunak aplikasi ini juga terdapat pembaruan. Caranya adalah dengan mengunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update. Lalu pembaruan aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Kemudian ada melacak perubahan. Nah, cara mengaktifkan fitur ini yaitu dengan mengklik perintah tools, kemudian diikuti dengan subperintah track change. Kemudian cara menonaktifkan fitur ini yaitu dengan mengklik tools, kemudian diikuti dengan subperintah track change. Perubahan ini akan dicatat dalam bentuk catatan kecil di sebelah tekstur. Kemudian ada perlindungan kata sandi. Nah, cara melindungi dokumen Word, Excel, PowerPoint dengan kata sandi yaitu dengan cara mengklik perintah tools, diikuti dengan subperintah option, lalu pilih tab security, lalu kita akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file, serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Seperti ini adalah contoh dari memberi kata sandi tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang virus dan spyware. Virus dan spyware ini merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat bahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Namun, virus ini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Lalu ada juga ancaman dan hoax. Kemudian ada juga proteksi.
proteksi ini ada dua. Ada proteksi komersial dan proteksi gratis. Proteksi komersial ini adalah produk-produk yang dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Kemudian proteksi gratis ini adalah antivirus dan anti spyware yang bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma. Kemudian saya akan menjelaskan tentang email. Email merupakan alat yang andal dan mudah digunakan. Email juga sangat penting untuk komunikasi bisnis. Namun, beberapa orang memiliki kesulitan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan dan kesalahpahaman dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam menggunakan email kita harus bersikap sopan dan hati-hati agar tidak timbul kesalahpahaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She tells the moon love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi 2019 UNES dengan NIM 7211419166. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di proyek 2 tentang proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Baik, yang pertama kita diminta untuk membuat dokumen Frontpage. Ini mulailah dengan membuka program Microsoft Frontpage. Ini caranya dengan mengklik tombol Start, lalu klik All Program, lalu klik 2 kali pada program Microsoft Frontpage. Kemudian maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 pilihan: normal, HTML, dan preview. Nah, normal ini untuk tampilan normal. HTML ini akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web. Kemudian preview ini akan menampilkan halaman yang tampil di browser internet. Kemudian jenis fontnya yang digunakan adalah Times New Roman, lalu dengan ukuran 12 poin. Kemudian contoh di sini adalah contoh untuk menyimpan file untuk halaman web pada desktop komputer dengan menggunakan nama asli file index.htm. Langkah selanjutnya ketikkan University Pisa pada halaman ini, kemudian klik enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web. Kemudian tandailah kata-kata University Pizza ini dan pilihlah poin 18, ukuran 18 di sini untuk memperbesar font tersebut. Kemudian pilih perintah format di sini. Kemudian klik subperintah paragraf dan pilihlah center. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat daftar Blender. Nah, di sini diawali dengan mengetik kata location. Kemudian buatlah agar paragraf terjajar ke kiri seperti ini. Kemudian klik icon daftar bertanda seperti ini. Kemudian masukkan 3 frase. Yang pertama komputer parking lot, kemudian recreation center, dan 101 North Main Street. Dan kemudian tekan kunci enter. Maka sebuah bulatan akan muncul setelah memasukkan 101 North Main Street. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel. Dan caranya adalah pilihlah perintah table di sini, kemudian insert, dan kemudian pilihlah tabel. Lalu pada layar
akan tampil, dan pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris seperti ini ya. Nah, kemudian judul-judulnya itu diisi dengan topping, small, medium, dan large. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan gambar. Nah, dalam contoh ini kita akan memasukkan gambar seseorang yang sedang memegang sebuah pizza. Nah, caranya adalah mengklik insert, lalu diikuti dengan sub perintah picture, lalu pilihlah clip art. Kemudian ketikkan kata pizza untuk mencari gambar. Lalu gambar yang diambil ini dari clip art Microsoft Word ini berbentuk Windows Media Format. Nah, kita harus menyimpannya dalam bentuk yang lebih dikenali web. Caranya adalah mengklik tombol Picture Option. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilihlah format GIF. Kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat daftar bernomor. Nah, pertama-tama masukkan kalimat "We order from us". Kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan baris baru. Ini "We order from us". Kemudian pilihlah icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan tersebut. Nah, ini dia alasannya tadi, 3 alasan tersebut. Kemudian kita diminta untuk membuat link halaman web. Caranya adalah dengan mengklik insert, kemudian diikuti dengan perintah hyperlink. Ini klik hyperlink. Lalu akan muncul seperti ini. Kita harus memilih email address sebagai jenis hyperlink. Kemudian pada bagian text to display ini kita masukkan contact us. Kemudian pada bagian email address kita masukkan email, dan pada bagian subjek kita masukkan frase pizza delivery. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah link untuk halaman web sekolah. Caranya klik perintah insert diikuti dengan perintah hyperlink, lalu pilih kotak existing file or web page ini. Kemudian pada text to display kita masukkan link to my school. Ini kita masukkan link to my school. Kemudian pada bagian address kita ketikkan http www.yourschool.edu. Kemudian langkah selanjutnya pilihlah perintah insert, kemudian diikuti dengan perintah bookmark, kemudian masukkan beginning sebagai namanya. Setelah pembatas buku ditentukan, kita dapat membuat link ke pembatas buku. Ini tadi beginning sebagai namanya. Kemudian langkah selanjutnya pilih insert diikuti dengan perintah hyperlink. Kemudian pilih place in the document, ini place in the document. Kemudian dari kolom link to masukkan go to top of page, ini go to top of page. Kemudian pastikan memilih beginning sebagai pembatas buku untuk link tersebut di beginning. Kemudian setelah memilih tombol OK, link Anda ke atas halaman akan selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melihat halaman web yang telah dikerjakan. Nah, caranya di bagian bawah layar front page ini terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Nah, kita pilih yang preview, lalu kita akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Lalu saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan front page. Nah, kelebihannya ini adalah mudah untuk digunakan dalam membuat halaman web. Namun kekurangannya, kode HTML ini yang dihasilkan tidak efisien.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.